to my learning video. In this learning, we are going to learn about expressing intention. Pada chapter pertama, dulu kita sudah belajar tentang yang namanya offer and suggestion. Kemudian, chapter kedua kita belajar tentang opinion and thought. Dan sekarang untuk chapter ketiga, kita akan belajar yaitu tentang expressing intention. What is expressing intention? Apa sih expressing intention itu? Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering memberitahukan kepada orang lain tentang apa rencana atau apa yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang. Kita juga sering bertanya kepada seseorang tentang apa rencana yang akan dilakukan. Inilah yang disebut dengan expressing intention. Jadi, apa sih expressing intention itu? Jadi, expressing intention ini adalah sebuah ekspresi harapan, rencana, atau niat tertentu dari seseorang yang hendak ia lakukan di masa yang akan datang. Diingat ya, dilakukan di masa yang akan datang. Berarti kejadiannya ini belum terjadi, yang artinya masih sebuah rencana. Jadi di sini kalau kita ingin mengungkapkan sebuah intention, kita harus menggunakan tenses future tense. Sekarang yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara kita dalam menanyakan niat atau rencana kepada seseorang. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa bertanya, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Atau apa yang akan kamu lakukan besok? Kalau ingin mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, kita bisa bertanya dengan what are you going to do today? Atau bisa juga kalau misalnya buat besok berarti what are you going to do tomorrow? Kalau untuk nanti malam, what are you going to do tonight? Atau kalian juga bisa mengungkapkannya dengan what would you like to do today? Atau what would you like to do tonight? Atau menggunakan cara yang ketiga, menggunakan what will you do tonight? Atau what will you do tomorrow? Sama artinya, yaitu sama-sama menanyakan apa yang akan kamu lakukan. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian cara lain untuk menanyakan sebuah rencana. Lihat di sini, ada rencana hari ini, besok, minggu depan. Kita bisa mengungkapkannya dengan any plan for today. Kalau untuk besok berarti any plan for tomorrow. Kalau untuk minggu depan berarti any plan for next week. Atau kalian juga bisa bertanya, apa rencanamu hari ini? Kalian mengungkapkannya bisa what is your plan today? Ya, itu tadi ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan sebuah rencana atau niat dari seseorang. Next, kita bahas tentang bagaimana caranya kalau kita ingin mengungkapkan sebuah harapan, niat atau rencana yang akan kita lakukan di masa akan datang. Jadi di sini ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam mengungkapkan sebuah rencana atau intention. Pertama, kita bisa menggunakan to be going to. Yang kedua, bisa menggunakan would you like to. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan will. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas yang using to be going to. Ya, lihat di sini formulanya kalau dia bentuknya positif. Positif berarti sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kita bisa mengungkapkannya di sini ya. Subject plus to be yang digunakan di sini am, is, dan are, tergantung apa subjeknya nanti. Kemudian plus going to, kemudian plus verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Sekarang lihat contohnya untuk penggunaan using to be going to. Lihat di sini, I am going to buy a new bag next Monday. Saya akan membeli tas baru Senin depan.
Kemudian untuk contoh yang kedua, we are going to go to Palangkaraya tomorrow. Ya, kita akan pergi ke Palangkaraya besok. Perhatikan baik-baik struktur kalimatnya. Di sini setelah subjek ya, ada to be. Kalau I dia menggunakan am, kalau we dia menggunakan are. Kemudian baru going to. Kemudian setelah going to di sini ada kata by dan go. By dan go di sini adalah verb pertamanya atau kata kerja bentuk pertama. Jadi setelah going to harus kata kerja bentuk pertama. Ya, tadi itu bentuk positif. Nah, sekarang untuk yang bentuk negatif. Kalau bentuk negatif berarti ini maksudnya untuk sesuatu yang tidak akan kita lakukan di masa yang akan datang. Sekarang perhatikan formulanya dulu. Di sini kalau bentuknya negatif formulanya subject plus to be yang digunakan masih am, is, dan are, kemudian plus not. Setelah to be diingat harus ada not, kemudian baru going to, setelah going to baru verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Sekarang langsung aja kita lihat contohnya. I am not going to buy a new bag next Monday. Saya tidak akan membeli tas baru besok Senin. Contoh berikutnya, we are not going to go to Palangkaraya tomorrow. Kita tidak akan pergi ke Palangkaraya besok. Perhatikan baik-baik struktur kalimatnya, ya. Sekarang kita bahas cara yang kedua untuk mengungkapkan sebuah intention, yaitu using would like to. Sini perhatikan, kalau dia bentuknya positif berarti untuk sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Sini formulanya yaitu setelah subject plus would like to, kemudian setelah would like to ada verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Langsung aja kita lihat contohnya. I would like to buy a new bag. Saya mau beli tas baru atau saya akan membeli tas baru. Kemudian contoh yang kedua, we would like to go to Palangkaraya tomorrow. Kita akan pergi ke Palangkaraya besok. Perhatikan ya kalimatnya. Di sini setelah subjek I dan we ada would like to. Kemudian setelah would like to baru ada yang namanya kata kerja. Kata kerjanya harus bentuk pertama. Lihat buy dan go. Buy dan go di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Sekarang untuk yang bentuk negatif atau sesuatu yang tidak akan kita lakukan di masa yang akan datang. Perhatikan dulu formulanya. Untuk bentuk negatif, yang pertama ada subject plus wouldn't like to plus verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Langsung aja kita lihat contohnya. I wouldn't like to buy a new bag. Saya tidak akan membeli tas baru. Kemudian contoh yang kedua, we wouldn't like to go to Palangkaraya tomorrow. Kita tidak akan pergi ke Palangkaraya besok. Diingat ya, setelah subjek dia wouldn't like to. Baru kata kerja bentuk pertama. Next, cara yang ketiga untuk mengungkapkan sebuah intention atau sebuah rencana, kita bisa menggunakan will. Perhatikan baik-baik formulanya. Di sini yang pertama untuk bentuk positif. Perhatikan, pertama ada subjek, kemudian will. Setelah will ada kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I will buy a new bag tomorrow. Saya akan membeli tas baru besok. Kemudian contoh yang kedua, we will go to Palangkaraya tomorrow. Kita akan pergi ke Palangkaraya besok. Perhatikan baik-baik, setelah subjek ada will. Setelah will kata kerja bentuk pertama.
Selanjutnya, untuk yang bentuk negatif atau sesuatu yang tidak akan kita lakukan di masa yang akan datang. Lihat formulanya. Pertama ada subject. Setelah subject ada will not. Setelah will not ada verb one atau kata kerja bentuk pertama. Langsung kita lihat contohnya. I will not buy a new bag tomorrow. Saya tidak akan membeli tas baru besok. Contoh lain, we will not go to Palangkaraya tomorrow. Kita tidak akan pergi ke Palangkaraya besok. Diingat ya, di sini setelah subject ada will not. Setelah will not baru verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang expressing intention. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila masih ada kesulitan, langsung tanya ke saya, oke? I think that's all. Thanks for your attention. See you.